Ini pemerintahannya Prabowo Subianto. Kalian lupa ya? Kalau mungkin dulu di zamannya Pak Jokowi kalian bisa tebar kebencian sana sini, Pak Jokowi pasti nggak marah. Tapi sekarang kita dipimpin Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo ini beda. Beliau tegas sekali. Pembuat meme Jokowi Prabowo ciuman. Ini sudah kelewatan. Mahasiswa kok nggak bisa bedain mana kritik dan mana penghinaan. Sekolah tinggi-tinggi bukannya tambah pinter dan beradab tapi malah tambah tersesat. Aduh, ini malah teman-temannya dukung dan teriak kami tidak takut. Loh, bentar. Ini tuh bukan masalah membuat kalian takut. Tapi ini untuk mendidik kalian supaya tahu sopan santun. Menanggapi fenomena terakhir, penahanan yang terjadi pada saudara kami yang diduga melanggar Undang-Undang ITE, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung telah melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya dan menyuarakan kebebasan berekspresinya semenjak bulan Maret 2025. Oleh karena itu, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan 1. Keprihatinan dan menyatakan penolakan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan terhadap salah satu anggota keluarga kami. 2. Tuntutan pembebasan terhadap saudara kami yang saat ini sedang ditahan. Kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh hukum dan tidak justru dikriminalisasi. 3. Ajakan kepada seluruh elemen KMITB, akademisi, dan seluruh masyarakat sipil untuk bersatu dalam semangat membawa negara ini menjadi tempat yang lebih baik, penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan, menjaga solidaritas, dan bersama-sama mengawal proses ini untuk pembebasan keluarga kami. Penahanan saudara kami ini bisa dilihat sebagai bentuk dari penyempitan ruang berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang dilakukan keluarga kami lebih baik dilihat sebagai upaya kritis untuk mengedukasi bahaya penyalahgunaan artificial intelligence yang berdampak negatif. Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Bahwasannya, membungkam satu suara kritis adalah ancaman bagi kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, satu dari kami ditindas. Maka seluruh keluarga KMITB bersuara. Patah tumbuh, hilang berganti. Gugur satu, tumbuh 1000. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Bandung, 10 Mei 2025, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Sekian. Loh, ini yang saya sebut tadi, teman-temannya justru mendukung sikap dari mahasiswa yang sudah mengupload meme Jokowi dan Pak Prabowo ini ciuman. Padahal kalau dipikir teman-teman ya, ini tuh sudah kelewatan banget. Dan mungkin saya kira mereka ini agak sedikit lupa gitu loh. Kalau sekarang ini nih sudah ganti kepemimpinan. Masalah meme seperti ini kalau ini disebarkan di eranya Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi bakal diem dan tidak menggubris masalah-masalah receh seperti ini. Tapi bayangin dong, ini tuh sudah ganti kepemimpinan, eranya Pak Prabowo Subianto. Kalian juga harusnya ingat, Pak Prabowo ini beda sama Pak Joko Widodo. Pak Prabowo ini sangat tegas sekali. Lah kok kalian malah mancing-mancing? Itu bukan kritik loh ya. Itu bukan kritik. Itu sudah jatuhnya penghinaan. Masa iya gak bisa bedain antara kritik dengan Masa iya gak bisa bedain antara kritik dan penghinaan? Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan supaya kalian share video ini, channel ini, biar banyak yang tahu sebenarnya ada info menarik apa sih hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Sebagai mahasiswa, harusnya sudah tahu apa bedanya mengkritik, menghina. Masa sekelas mahasiswa tidak bisa membedakan apa itu kritik, apa itu penghinaan. Apalagi ini ditujukan kepada kepala negara dan mantan kepala negara. Apakah hal seperti ini bisa dibilang kritik? Ya enggak dong.
Bebas berpendapat, boleh. Mau ngapain berpendapat tentang apapun, apalagi tentang pemerintah, boleh. Kritik itu juga wajar loh. Nggak ada yang melarang kamu mau mengkritik pemerintah. Monggo, silahkan. Tapi kritis atau kritiklah dengan cara yang benar. Sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu kritiknya kayak gimana sih? Apakah kayak Mbak ini? Enggak toh. Coba deh kita pikir dengan pikiran waras aja ya. Otak normal manusia aja deh kita sebagai warga Indonesia. Apakah yang dilakukan sama Mbak ini bisa dibilang kritik? Masuknya ke kritik atau ke penghinaan? Misalkan dia ingin mengkritik kinerjanya Pak Prabowo, atau dia mau mengkritik tentang kinerjanya Pak Jokowi loh. Pak Jokowi kan udah gak jadi presiden. Atau dia mau mengkritik pemerintahan, boleh, silahkan. Tapi coba mengkritiknya itu selayaknya kamu sebagai mahasiswa. Kalau didiemin, ngelunjak, makin menjadi-jadi kayak presiden atau kepala negara, itu nggak ada harga dirinya. Tapi giliran ditindak lanjutin, giliran diciduk kayak gini, bilangnya membungkam. Membungkam apa? Apa yang kamu sampaikan dari isi kontenmu itu tuh apa? Sedangkan postinganmu itu, gambar yang kamu posting itu nggak ada isinya. Isinya itu cuman penghinaan, bahkan presiden, yang mana presiden itu sebagai kepala negara, captionnya pun kayak begini. Jadi tujuannya tuh apa? Ini cukup jadi pelajaran untuk kita semua ya, terutama untuk kita yang main sosial media, supaya berhati-hati, supaya lebih pintar, lebih bijak dalam menggunakan sosial media, apalagi mau Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Bijaklah gitu dalam bersosial media. Kalau mau mengkritik, silahkan kritik yang benar, kritis yang benar. Gunakan adab kamu sebagai mahasiswa itu seperti apa, cara kritik yang lebih berkelas. Kalau kayak gitu jatuhnya bukan kritik, itu penghinaan, sayang. Kamu menghina orang nomor 1 di Indonesia dengan sengaja, dengan sadar, dan kamu mengajak orang lain untuk menertawakan itu. Dan ditangkap, kamu tidak terima, merasa kamu dibungkam. Begitu loh guys. Jadi pelajaran aja buat semuanya. Semoga hal seperti ini tidak terulang lagi. Pemimpin negara kayak gak ada harga dirinya kalian buat. Jadi pelajaran aja. Kritik-kritik aja bebas, asalkan kritik yang benar. Tujuannya memang mengkritik tuh maksudnya ada. Bukan coba rate ini berapa, ini foto orang ini, presiden begini, presiden begitu, fotonya digini-giniin. Aduh. Ya, itu memang menurutku perlu untuk diajarin ya, perlu untuk diajarin dan dikasih tahu apa sih bedanya kritik sama menghina gitu. Tapi masa iya seorang mahasiswa tidak bisa membedakan antara mengkritik dengan menghina? Saya nyambung lagi nih sama di pemerintahnya Pak Prabowo tadi. Kita sudah pernah mengingatkan kalian semuanya ya. Kalau ingat ya, di pemerintahnya Pak Prabowo ini beda loh ya sama pemerintahnya Pak Joko Widodo. Tapi kenapa kalian masih ya tidak mengindahkan pesan yang pernah kita sampaikan ke kalian? Dan kalian masih menggunakan pola-pola sama seperti yang kalian lakukan di eranya Pak Joko Widodo. Seperti yang kali ini share hinaan-hinaan yang ini tuh kayak hal yang tidak sepatutnya dibagikan seperti itu. Karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia, rasa rendah diri. Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Ya, ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah
dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Kita tuh sebetulnya ngeritik aja enggak loh. Kita menyindir. Dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai apa? Sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Di zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak bukan soal ditangkap doang. Hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Dede Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal. Hilang. Saya tadi kan sudah mengatakan dan mengingatkan, jangan disamakan antara pemimpin sebelum Pak Prabowo dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini tegas. Dan kalau kita bicara soal ketegasan pemimpin, saya pengen ngajak kalian flashback juga. Ada pemimpin yang bisa dikatakan kalau mungkin hal ini terjadi di eranya beliau dulu gitu ya, kalian itu sudah hilang kalian. Nah, ini tegasnya Pak Prabowo Subianto mungkin bisa dikatakan seperti itu. Bedanya Pak Prabowo tidak sampai menghilangkan orang lah. Tegasnya sudah berbeda seperti itu. Tapi ingat, tegasnya ini sama dengan ketegasan presiden sebelumnya. Dan apalagi Pak Prabowo Subianto sudah memberikan peringatan untuk kalian nih, para orang-orang yang suka memfitnah, suka menyebar kebohongan, suka menjelek-jelekkan pemerintah yang tidak seperti itu. Sudah dikasih peringatan oleh Pak Prabowo Subianto. Ada segelintir orang yang punya budaya suka, mereka yang bicaranya. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Adat mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Tuh kan, lagi-lagi nih Pak Prabowo Subianto memberikan sindiran kepada orang-orang yang suka banget gitu ya mencaci-caci gitu, suka menyebar kebencian seperti itu. Ingat, nanti pasti ketahuan. Dan sepertinya ini sudah mulai, ini bukan lagi ketahuan lagi, tapi mereka sudah sengaja menunjukkan diri mencaci-caci pemerintahan, seperti contohnya menyebarkan foto yang kita sudah tahu lah itu fotonya gimana gitu, yang saat ini di akun dia itu sudah dihapus sih. Tapi namanya rekam jejak digital itu susah hilangnya teman-teman. Jadi ketika dilacak ya tetap aja ada, ya kan? Kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Yang kedua, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden Bapak Joko Widodo, dan sekaligus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Kami juga berharap ke depannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan berharap juga oleh kampusnya. Tuh kan, ujung-ujungnya ada permintaan maaf yang disampaikan
dari pengacara mahasiswi tersebut ya teman-teman, menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Prabowo dan juga Pak Joko Widodo atas meme yang sudah tersebar di sosial media. Meme yang tidak layak sekali untuk di-share gitu ya. Karena itu gini teman-teman, kita mungkin orang yang melihat, dicerna dulu, oke lah gitu, bisa mencerna foto tersebut kalau foto tersebut adalah foto editan. Bisa bayangin nggak kalau foto itu diterima oleh orang-orang yang langsung menelan mentah-mentah begitu saja, percaya begitu saja, kan ya bahaya ya toh, bahaya sekali. Ada dukungan dari pihak yang ya tadi ada keluarga mahasiswa ITB kalau nggak salah ya, KM ITB, yang secara tidak langsung dengan statement tersebut ini bisa ditafsirkan sebagai dukungan karena mereka mengatakan tidak sepakat dengan langkah menahan mahasiswi tersebut, sedangkan kita sudah tahu titik kesalahannya di mana, seperti itu, menyebarkan hal semacam itu, menjelekkan presiden loh itu ya. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Tuh, itu loh yang aku maksud Itu tadi, teman-teman adalah ya. ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Tuh. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya, kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja. Nah ini menariknya dari sosoknya Pak Prabowo Subianto. Meskipun Pak Prabowo ini tegas, tapi bukan berarti tegasnya kemudian menutup mata dan tidak kemudian membuka istilahnya kayak melihat dari sudut pandang lain. Kayak contohnya di kasus kali ini, meskipun Pak Prabowo sudah disakiti dengan foto yang seperti itu tadi, Pak Prabowo Subianto tidak lantas memberikan langkah udah langsung penjara saja seperti itu, tidak. Tapi ini ada tanggapan dari istana yang kemudian melihat, oh ini masih bisa dibina kok, jadi lebih baik ini dibina saja. Bahkan selain itu, selain ada tanggapan dari istana, ada juga tanggapan dari Gerindra yang merupakan partai dari Pak Prabowo Subianto. Ini bahkan sampai ada wakil ketuanya itu sampai
apa istilahnya, menjadikan dirinya sebagai jaminan gitu. Ya, kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain ya, kami melihat anak tersebut ya, adik mahasiswa tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik ya, tidak pas. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana ya, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswa tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Nah, ini bahkan sampai Bung Habib ini menjadikan dirinya sebagai jaminan ya, supaya ya dikasih kesempatan lah ya. Bukan kok berarti langkahnya ini didukung, bukan, cuma lebih ke dibina lagi. Ini menurutku tanggapan yang luar biasa dari eranya Pak Prabowo Subianto. Tidak lantas ketika ada hal semacam ini langsung tutup mata begitu saja, udah ditahan saja. Ini tidak pantas, tidak layak seperti itu. Nah, ini tidak terjadi di eranya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo justru membuka peluang untuk anak ini. Oh, sepertinya ini masih bisa dibina seperti itu. Keren nih. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri. Sampai jumpa.